Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2020. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Dan kami mengawali aktivitas kami hari ini dengan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman, sebagai pembimbing, sebagai pegangan di dalam kami akan menjalani semua rutinitas kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Engkau menguasai hati, iman, dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami pahami, untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini, saya persiapkan dari kitab Injil Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang disampaikan oleh firman yang kita baca dan akan renungkan hari ini, yaitu pertama tentang kewajiban keagamaan kita yang mesti kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan semangat penyembahan, bukan karena kita ingin memamerkan ketaatan kita, keberimanan kita kepada orang lain. Mengapa? Saya ingat beberapa waktu yang lalu dalam perenungan harian yang saya sampaikan, ada satu renungan yang menyampaikan kepada kita bahwa kita harus melakukannya bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin mendapatkan predikat yang baik dari orang lain, tetapi kita melakukannya karena penyembahan Tuhan. Karena kalau kita melakukannya hanya untuk kepentingan diri kita, maka ketika kita mendapatkannya, itulah upah kita dan tidak akan lagi mendapat upah dari Allah Bapa di sorga, karena kita melakukan kewajiban keagamaan kita bukan untuk menyembah Dia, memuliakan Dia, tetapi untuk memuji diri kita sendiri. Hal yang kedua, tentang memberi, atau yang dalam tradisi bergereja kita atau beribadah kita dikenal dengan istilah persembahan. Firman Tuhan mengatakan, ayat 3, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya, setiap bentuk pemberian kita, persembahan kita yang kita berikan, haruslah kita berikan dengan tulus dan ikhlas. Karena ketika kita memberi dengan tulus dan ikhlas, maka persembahan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai suatu hal yang indah dan berbau harum di hadapannya. Dan sebaliknya, jika kita memberi tidak disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati, maka pemberian itu tidak ada nilainya di hadapan Allah, kendati pun jumlahnya besar. Nah, pertanyaannya adalah,
Bagaimana agar kita dapat memberi dengan ikhlas, dengan tulus persembahan yang kita sampaikan? Caranya Bapak Ibu Saudara ialah ketika kita hendak memberi, maka berilah dengan dasar bahwa Tuhan telah jauh lebih dahulu selalu memberi yang terbaik bagi saya. Sehingga ketika saya akan memberi persembahan, maka persembahan yang saya berikan itu adalah ungkapan syukur saya, ungkapan terima kasih saya atas apa yang sudah Tuhan berikan dan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, tentang persembahan. Persembahan yang kita berikan bukanlah berarti bahwa Allah tidak sanggup, Allah tidak mampu, Allah butuh diberi sedekah. Tidak. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, dari setiap persembahan yang kita berikan itu, baik itu melalui pelayanan-pelayanan ibadah dan persembahan-persembahan apapun itu bentuknya, yang diberikan oleh jemaat, yang diberikan oleh orang percaya, itu digunakan untuk mewujudkan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, tetapi untuk menunjang setiap bentuk pelayanan yang disampaikan oleh gereja, yang disampaikan oleh para hamba-hamba Allah. Sehingga setiap persembahan yang kita berikan akan berguna untuk pelayanan gereja, pelayanan hamba-hamba Allah di tengah-tengah dunia ini. Tentang apakah persembahan itu dipergunakan dengan baik, dengan sebagaimana mestinya, itu adalah tanggung jawab para pelayan di gereja. Tidak ada lagi sangkut pautnya dengan kita. Mengapa? Karena kita telah memberikannya dengan keikhlasan hati. Ketika mereka yang mengelola persembahan ini mengelolanya dengan tidak benar, maka kesalahannya tidak ditimpakan Allah kepada kita sebagai hambanya, sebagai umatnya yang telah memberi dengan tulus. Tetapi kesalahan itu akan dipertanggungkan kepada mereka yang mengelola dan yang mempergunakan persembahan itu secara tidak benar. Jadi, ketika kita memberi persembahan, memberi sedekah untuk pelayanan, maka janganlah kita mengatakan seperti ini. Diapakan persembahan saya? Dikemanakan persembahan saya? Sudahkah persembahan saya dipergunakan dengan sebagaimana mestinya? Benar, kontrol harus juga ada di dalam gereja, tetapi kita yang memberi persembahan, mari beri dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang saya persembahkan ini akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Cukup sampai di situ. Tentang pengelolaan persembahan itu bagaimana? Apakah dilakukan dengan baik atau tidak? Tanggung jawabnya adalah yang bersangkutan kepada Allah. Ketika tidak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, maka dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dan begitu juga sebaliknya, ketika ia pergunakan dengan sebaik-baiknya, ia pun akan diberkati dan dikasihi Tuhan di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, apa yang tangan kirimu berikan, tangan kananmu tidak usah tahu. Artinya berilah. Kita hanya dengan memberi, mengelurkan tangan, memberikan persembahan. Selesai. Keyakinan kita, pengharapan kita mengatakan setiap pemberian yang kita beri akan menjadi berkat untuk menunjang pelayanan di rumah Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dari firman ini
Mari dengan hati yang tulus dan ikhlas kita menyatakan persembahan kita apapun itu bentuknya untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan akan memberkati setiap bentuk persembahan kita apapun itu. Jumlah dan nilainya bukan persoalan, tetapi hati yang memberi itu yang menjadi ukuran di dalam kita mewujudkan atau melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih. Pagi ini kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami memberi sedekah, bagaimana kami memberi persembahan. Mampukanlah kami Tuhan untuk mewujudkan ini di dalam kehidupan kami, agar ketika kami memberikan persembahan, kami memberikannya dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga Tuhan menilai setiap persembahan yang kami berikan dan memberkati kami di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang menyaksikan perenungan ini, berkatilah mereka di dalam kehidupannya sehari-hari. Jaga dan lindungi dan luputkan mereka dari ancaman pandemi yang masih terus kami hadapi sampai pada saat ini. Dan berkatilah mereka beserta seisi keluarga mereka di dalam menjalani rutinitas kehidupan, sehingga baik usaha, aktivitas lain, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, boleh mereka lakukan dengan baik, dan hasil-hasil yang baik mereka dapatkan untuk mereka pakai dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Segala sakit penyakit, beban duka cita, bahkan juga pergumulan-pergumulan kehidupan yang lain, jika ada dialami oleh mereka yang menyaksikan perenungan ini, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan penghiburan, Engkau sembuhkan mereka dari setiap pergumulan penyakit yang mereka alami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, para medis, para relawan, dan mereka yang terus bekerja menghadapi penyebaran virus COVID-19 ini. Engkau perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga yang terbaik boleh mereka lakukan untuk menjaga kami masyarakat sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan boleh terus menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa, ini pengharapan dan permohonan kami, ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa ini. Terima kami yang berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.